Halo teman-teman semua, terutama buat kalian yang tinggal di Jakarta. Selamat datang di channel ini, tempat kita sharing segala hal tentang dunia pinjaman online, keuangan, dan berbagai cerita nyata seputar galbay alias gagal bayar. Di video kali ini, aku mau bahas satu topik yang sering banget jadi pertanyaan banyak orang, terutama buat kalian yang tinggal di Jakarta. Kalau pinjam di Easy Cash, apa bakal ada DC Debt Collector atau FC yang akan datang ke rumah? Topik ini memang banyak bikin penasaran, bahkan nggak sedikit yang merasa cemas atau ketakutan sendiri. Ada yang sampai nggak tenang mikirin kalau suatu hari tiba-tiba ada orang datang nagih hutang ke depan rumah. Tenang, di video ini kita akan bahas lengkap, santai, dan tetap informatif. Biar kalian bisa tahu faktanya, bukan cuma berdasarkan ketakutan atau rumor semata. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama Easy Cash ya. Easy Cash itu adalah aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK alias Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, secara hukum mereka legal, bukan pinjol ilegal. Di Easy Cash, kita bisa pinjam uang dengan nominal kecil sampai menengah. Biasanya mulai dari Rp200.000 sampai Rp20 juta, tergantung profil pengguna. Proses pencairannya cepat, bermodal KTP, selfie, dan verifikasi data pribadi. Tapi, yang sering luput dari perhatian orang adalah biaya administrasi, bunga, dan tenor pendek yang bisa bikin total pinjaman membengkak kalau telat bayar. Makanya, sebelum pinjam, harus benar-benar dihitung baik-baik kemampuan bayar kita terlebih dahulu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling banyak dipertanyakan. Bagaimana cara Easy Cash melakukan penagihan? Apakah langsung mengerahkan semua pasukan DC untuk menemukan target yang bersembunyi di tempatnya masing-masing? Dalam praktiknya, Easy Cash lebih banyak melakukan penagihan melalui telepon, SMS, WhatsApp, bahkan melalui email yang kita daftarkan waktu meminjam. Biasanya mulai dari hari ketiga sebelum jatuh tempo, kita sudah diingatkan lewat pesan-pesan itu. Kalau telat 1 atau 2 hari, biasanya mereka makin sering hubungi. Pokoknya lebih bawel dari kamu ke pasangan. Cuma bedanya nggak cemburuan aja. Kalau sudah telat lebih dari 7 hari, gaya penagihannya makin agresif, lincah, bahkan produktif. Tapi lama-kelamaan juga jadi capek sendiri buat nagihnya. Seperti yang kita tahu, ada ancaman soft seperti segera bayar atau akan ada tindakan hukum. Ada juga yang mulai menghubungi kontak darurat yang kita daftarkan waktu pertama pinjam. Tapi, apakah habis pinjam langsung dikirimin DC satu lusin ke rumah? Jawabannya, tentu saja tidak. Berdasarkan pengalaman dan info yang beredar, Easy Cash biasanya tidak langsung mengirim DC ke rumah terkecuali memenuhi beberapa kondisi. Hutang kamu nominalnya cukup besar, misalnya lebih dari 5 juta sampai 10 juta. Jatuh tempo kamu sudah lewat sangat lama, misalnya lebih dari 3 bulan. Penagihan lewat telepon, SMS, WhatsApp sudah dicoba berkali-kali tapi tetap gagal, alias kamu susah dihubungi. Aku tahu itu pasti dilakukan dengan sengaja oleh teman-teman. Soalnya saya sendiri juga pernah ngalamin hal serupa. Jadi kalau kamu baru telat beberapa hari atau jumlah pinjamanmu kecil, biasanya penagihannya masih lewat online dulu. Tapi tetap ingat, setiap kasus bisa beda-beda, tergantung kebijakan internal dan kondisi wilayah masing-masing. Data yang aku sampaikan di sini hanyalah gambaran umum ya teman-teman, bukan patokan pasti. Karena realitanya kedatangan DC ke rumah itu dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya, bisa aja alamat rumah kamu memang deket banget sama kantor cabangnya, atau rumahnya si DC. Ya istilahnya sekalian mampir silaturahmi, siapa tahu malah jadi saudara akrab, ya kan? Nah, bagaimana dengan situasi di Jakarta? Apakah ada debt collector atau FC lapangannya? Sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta jelas jadi target utama bagi banyak perusahaan pinjaman online, termasuk Easy Cash. Kenapa? Karena penduduknya sangat padat, aktivitas ekonominya tinggi, dan tingkat penggunaan aplikasi fintech di Jakarta juga sangat besar. Dengan kondisi yang seperti ini, peluang didatangi debt collector di Jakarta memang jauh lebih besar dibandingkan di kota-kota kecil lainnya. Karena apa? Karena secara teknis, pihak Easy Cash dan rekanan jasa penagihannya lebih mudah mengakses alamat pengguna. Tapi, perlu diingat juga, walaupun ini kota besar, bukan berarti semua orang yang galbay pasti akan didatangi ke rumahnya. Kenapa begitu? Karena di Jakarta sendiri, selain ada area pusat kota yang ramai, ada juga banyak wilayah kampung, desa kecil, atau permukiman padat yang letaknya agak terpencil, jauh dari jalan utama. Misalnya di pinggiran Jakarta, kayak di Cipayung, Pasar Rebo, atau beberapa daerah di Jakarta Timur dan Selatan. Meskipun masih masuk wilayah administratif Jakarta, akses jalannya sempit, macet, bahkan beberapa titik butuh perjuangan ekstra untuk dijangkau. Nah, dalam situasi seperti ini, kadang debt collector juga mikir-mikir, bahkan mikir ulang 1000 kali dengan penuh perhitungan yang cukup matang. Kalau cuman utang kecil, lokasi sulit dicapai,
risiko macet atau membuang waktu di perjalanan terlalu besar, ya mereka bisa jadi lebih memilih fokus nagih ke target lain yang lebih gampang diakses, misalnya di pusat kota, apartemen, atau komplek yang lebih terjangkau. Faktor malas dari debt collector juga ada, karena dia juga manusia biasa, apalagi kalau target nasabah, utangnya kecil, rumahnya masuk gang, atau butuh waktu lama buat nyari alamatnya. Mereka bakal lebih pilih strategi penagihan lewat WA, SMS, atau telepon intensif daripada repot-repot datang langsung. Jadi kesimpulannya, kalau kalian tinggal di daerah pusat kota, di apartemen, atau komplek yang gampang diakses, peluang didatangi DC sedikit lebih tinggi. Tapi kalau tinggal di area kampung padat, gang sempit, atau lokasi terpencil di Jakarta, peluang didatangi jauh lebih kecil, kecuali utangnya benar-benar besar dan sudah sangat lama galbay. Buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur pinjam, aku mau kasih beberapa tips supaya tetap aman. 1. Bayar tepat waktu kalau memungkinkan, jangan tunggu jatuh tempo, tapi kalau memang belum ada dana, ya udah, komunikasikan aja baik-baik ke penagih. Karena ya, nggak mungkin juga kita bayar pakai batu yang ada di halaman rumah, atau dibayar pakai senyuman manis. Kan nggak logis, jadi komunikasi yang baik itu penting. Kadang, penagih juga manusia, kalau dijelaskan dengan sopan, mereka bisa lebih ngerti situasi kita. 2. Kalau butuh waktu buat bayar, bilang terus terang. Jangan malah kabur atau memblokir semua kontak, itu malah bikin situasinya makin ribet. 3. Jaga komunikasi tetap sopan. Walaupun mungkin ada rasa panik atau emosi, tetap usahakan jawab dengan bahasa yang baik, ini bisa ngeredam potensi masalah lebih besar. 4. Kalau kita menunjukkan itikat baik, biasanya mereka lebih lunak. Kalau merasa tertipu atau ada penagihan kasar, laporkan ke OJK atau AFP. Ada jalur aduan resmi untuk itu. Jangan panik kalau baru telat sebentar. Fokus cari solusi. Misal, cari pinjaman ke saudara, pokoknya hindari dan jangan tutup lubang, gali lubang. Kalau kamu merasa sudah telat lama dan ada rasa was-was bakal ada kunjungan, nggak ada salahnya mulai siap-siap dari sekarang. Siapkan mental itu nomor 1. Jangan panik duluan, jangan langsung ngumpet apalagi kabur ke rumah tetangga sebelah. Selain mental, siapkan juga data-data yang penting. Misalnya, bukti pembayaran terakhir, tangkapan layar saat mengajukan pinjaman, atau kalau ada bukti komunikasi sebelumnya. Biar kalau ada pertanyaan dari DC, kamu bisa ngobrol berdasarkan fakta, bukan asumsi. Dan satu hal penting, jangan lupa siapin juga dana cadangan. Pokoknya, antisipasi itu perlu. Walaupun mungkin belum bisa lunas hari itu juga, setidaknya ada itikat baik. Tenang, fokus. Karena dalam hukum di Indonesia, kasus utang piutang itu ranah perdata, bukan pidana. Artinya, hutang tidak bisa membuat kamu dipenjara ya. Tapi, hutang tetaplah hutang. Dari sudut pandang agama pun, hutang itu akan tetap ditagih, bahkan sampai di akhirat. Jadi kembali lagi ke niat kita masing-masing. Kalau memang belum mampu, komunikasikan dengan jujur. Tapi kalau sudah mampu, lebih baik segera dilunasi. Hutang itu kayak dosa kecil yang numpuk pelan-pelan. Kalau dibiarkan terus, bisa makin berat dipikul. Dan ingat, DC itu juga manusia. Kalau kita sapa dengan senyum dan sopan, siapa tahu malah bisa ngobrol sambil ngopi. Ya kalau dia bawa kopi sih. Intinya, tetap jaga ketenangan, tetap jaga komunikasi baik, dan tetap usahakan untuk bertanggung jawab. Ingat, lebih baik ngaku jujur belum mampu, daripada ngaku-ngaku rumah lagi direnovasi, padahal yang lagi direnovasi mentalnya bukan rumah. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang pinjaman Easy Cash. Apakah ada DC atau FC lapangan di Jakarta? Semoga video ini bisa sedikit menenangkan dan membantu kalian untuk lebih bijak berurusan dengan pinjaman online. Kalau kalian punya pengalaman sendiri atau pertanyaan lain, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay safe dan selalu bijak dalam berhutang.